Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanayaliatus Saskia dengan NIM 0559225888. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktik 2 mata kuliah struktur data. Di tugas ini saya membuat 3 program Java. Yang pertama ada program stack dengan menggunakan metode LIPO, kemudian ada program queue dengan menggunakan metode PIPO, dan yang terakhir ada program pengurutan data dengan menggunakan algoritma quicksort. Selain mendemonstrasikan kodenya, di sini saya juga akan menjelaskan cara kerja serta analisis kompleksitas waktu dari setiap operasinya. Oke, langsung saja kita masuk ke program yang pertama. Program yang pertama yang saya buat adalah program stack. Stack ini merupakan struktur data yang menggunakan konsep LIPO atau last in first out, di mana data yang terakhir masuk akan menjadi data yang pertama keluar. Konsepnya ini mirip dengan tumpukan buku, di mana apabila kita menumpuk buku, maka buku terakhir yang kita simpan akan menjadi buku pertama yang diambil. Oke, pada program ini saya menggunakan kelas stack bawaan Java dan memasukkan 8 data integer yang terdiri dari 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Data ini dimasukkan dengan menggunakan metode push yang berfungsi menambahkan data ke bagian atas tumpukan. Sekarang kita lihat outputnya di terminal. Di sini terlihat arun proses push di mana data masuk satu persatu dari angka 10 hingga tumpukan penuh di angka 80. Ini adalah kondisi di mana stack belum dilakukan proses apapun. Selanjutnya, program menunjukkan proses pop sebanyak 2 kali untuk mengambil sekaligus menghapus data di tumpukan teratas. Karena konsepnya LIPO, maka data yang keluar pertama kali adalah data yang terakhir dimasukkan, yaitu angka 80, kemudian diikuti dengan angka 70. Terakhir, untuk kompleksitas waktunya, operasi push dan pop pada stack memiliki kompleksitas waktu big O1 atau kompleksitas waktu yang konstan. Hal ini terjadi karena operasinya langsung dilakukan di ujung tumpukan top tanpa perlu menelusuri datanya satu persatu ke bawah. Selanjutnya kita masuk ke program yang kedua, yaitu program queue atau antrian. Berbeda dengan stack, program queue ini menggunakan konsep PIPO atau first in first out, di mana data yang pertama masuk akan menjadi data yang pertama kali keluar. Konsepnya itu mirip dengan antrian. Oke, pada program ini saya mengimplementasikan queue-nya dengan menggunakan linked list. Data yang saya gunakan ada 8 data integer, yaitu ada 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, dan 88. Proses memasukkan datanya dilakukan dengan menggunakan metode oper untuk menambahkan data ke bagian belakang antrian. Oke, mari kita lihat hasil run-nya. Di bawah tulisan proses NQ terdapat data yang masuk berurutan dari belakang hingga antrian penuh. Ini merupakan kondisi queue awal sebelum dilakukan operasi apapun. Selanjutnya, program melakukan penghapusan data menggunakan metode full sebanyak 2 kali karena menganut prinsip FIFO, yaitu first in first out. Data yang paling awal mengantri atau yang paling depan yang akan keluar terlebih dahulu, yaitu angka 11, kemudian diikuti dengan angka 22. Setelah proses the queue-nya selesai, sisa antrian di dalam queue sekarang menjadi 33, 44, 55, 66, 77, dan 88. Terakhir, untuk kompleksitas waktu untuk operasi NQ yang menggunakan metode oper dan the queue yang menggunakan metode pull adalah big O1. Karena penambahan data di belakang antrian, tail, dan penghapusan di depan
antrian head dapat diakses secara langsung tanpa pengulangan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam program yang terakhir, yaitu mengurutkan data dengan menggunakan algoritma quicksort. Algoritma quicksort ini menggunakan pendekatan divide dan compare atau bagi dan taklukkan. Cara kerjanya adalah dengan memilih satu elemen sebagai pivot, kemudian membaginya menjadi dua. Data yang lebih kecil dari pivot akan digeser ke sebelah kiri, sedangkan data yang lebih besar dari pivot akan digeser ke sebelah kanan. Oke, pada program ini saya memilih elemen terakhir sebagai pivotnya. Data acak yang saya gunakan adalah 45, 12, 78, 3, 90, 56, 23, dan 11. Di dalam kode program ini terdapat fungsi partition untuk mengatur posisi pivot dan mengelompokkan data. Terdapat juga fungsi quicksort yang akan memproses bagian kiri dan bagian kanan secara rekursif. Setelah program dijalankan, kita dapat melihat perbandingannya dengan jelas di terminal. Ini adalah kondisi susunan data awal yang masih acak. Setelah algoritma menjalankan proses pembagian kelompok secara rekursif, di sini bisa kita lihat datanya berhasil terurut naik atau ascending dari kecil ke besar secara sempurna, dan datanya terurut menjadi 3, 11, 12, 23, 45, 56, 78, dan 90. Terakhir, untuk kompleksitas waktu pada algoritma quicksort ini memiliki average case atau rata-rata dan base case atau waktu terbaiknya sebesar big O and log n. Sedangkan untuk worst case-nya atau kondisi terburuknya yaitu big O and kuadrat. Ini dapat terjadi apabila datanya sudah terurut di awal. Namun secara umum algoritma ini sangat cepat dan efisien untuk mengurutkan data dalam skala yang besar. Kesimpulannya, dari tugas praktik 2 ini saya dapat memahami implementasi stack dengan konsep LIPO, queue dengan konsep pipo, dan pengurutan data dengan menggunakan algoritma quicksort dalam bahasa pemrograman Java. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.